Kekalahan telak. Yang dibicarakan adalah bahwa dalam beberapa hari, garis pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Kursk runtuh total. Wilayah yang dikuasai Ukraina juga telah menurun dari lebih dari 400 km persegi 5 hari yang lalu, menjadi sekitar 100 km persegi sekarang. Bahkan besok bisa turun di bawah 100. Karena di sini sudah terbentuk efek domino. Setiap kali angkatan bersenjata Ukraina kehilangan satu pemukiman, itu akan menyebabkan pemukiman lain jatuh ke tangan angkatan bersenjata Rusia. Meskipun pemerintah Ukraina belum secara resmi mengakui bahwa operasi Kursk telah gagal, namun kambing hitam sudah ditemukan. Menurut perwakilan tertinggi Rada Ukraina, Mariana Bezugla menyatakan bahwa Syrskyi telah mencopot Komandan Angkatan Darat Utara Ukraina, Jenderal Mayor Krasilkov dari jabatannya, bahkan mengeluarkannya dari markas komando. Menariknya, 7 bulan yang lalu, Jenderal Mayor Krasilkov memimpin Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang Kursk. Setelah beberapa bulan berprestasi, kini harus menghadapi akhir. Ini sedikit mencerminkan bahwa sukses dan gagal karena orang yang sama. Singkatnya, ia yang harus menanggung beban ini. Perlu dicatat bahwa, setelah pembicaraan antara Ukraina dan AS pada tanggal 11 Maret, Ukraina dan AS mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 30 hari. Sekarang, asalkan Rusia setuju, kedua belah pihak bisa berhenti bertempur selama 30 hari. Dalam situasi di mana Kursk hampir diambil kembali, Rusia tidak mungkin untuk berhenti menembak. Begitu ada gencatan senjata, ini memberi kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina mungkin akan bangkit kembali setelah mengisi ulang dan memperbaiki. Bagi Rusia, mereka akan mempertimbangkan gencatan senjata setidaknya setelah pertempuran di Kursk berakhir. Pertempuran terakhir di Kursk telah dimulai lebih awal. Video yang terekspos di internet menunjukkan, Angkatan Udara Rusia mendukung dengan sepenuhnya operasi pasukan darat. Video tersebut merekam 4 pesawat serang Su-25, dan 3 helikopter tempur terbang rendah, termasuk 1 unit K-52, 1 unit Mi-28 dan 1 unit Mi-8. Seluruh adegan terlihat seperti dalam film besar. Adegan seperti ini hanya dilihat di awal perang. Tampaknya Angkatan Udara Rusia juga mengeluarkan banyak usaha, bersiap untuk maju dengan satu semangat juang, mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Kursk. Video lain yang diunggah secara online menunjukkan, pada pagi hari tanggal 12 Maret, pasukan dari Brigade Lintas Udara ke-11 Rusia dan Brigade Khusus kedua, mengibarkan bendera Rusia di lapangan Uni Soviet di pusat kota Suja. Lapangan ini berdekatan dengan gedung pemerintah kota. Ini menunjukkan bahwa gedung tersebut telah dikuasai. Dari video tersebut Anda dapat melihat, tentara Rusia berjalan dengan tenang di pusat kota. Tidak ada suasana tegang pertempuran. Tampaknya menunjukkan bahwa tentara Rusia telah menguasai kota ini. Sebenarnya, sejak malam tanggal 11, sudah ada kabar yang beredar. Tentara Rusia sedang bergerak di Jalan Sepkina dan Jalan Maya di kota tersebut. Data ini menunjukkan bahwa tentara Rusia telah menguasai setidaknya setengah dari kota tersebut. Menurut wartawan Rusia, Mikhail Zvinchuk, pertempuran untuk merebut pusat kota Suja berlangsung semalaman. Tentara Rusia terlebih dahulu menguasai kawasan industri di timur Suja dan desa Zamozdye. Kemudian mereka menyerbu pusat kota Suja. Meskipun tentara Rusia telah mengibarkan bendera, namun, di pusat kota Suja dan sekitarnya masih ada ribuan tentara Ukraina. Diperlukan waktu yang lama untuk membersihkan sebelum bisa sepenuhnya menguasai. Tentara Ukraina sebagian besar ditempatkan di ruang bawah tanah gedung-gedung perumahan, dan juga di beberapa ruangan dalam kawasan industri yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Banyak tentara yang tidak tahu apa yang terjadi di garis kontak terdepan. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di jalan-jalan terdekat. Bahkan sudah beberapa hari yang lalu, tentara Ukraina telah kehilangan kontak dengan markas. Beberapa tentara Ukraina yang mengetahui perkembangan situasi sedang berusaha untuk melarikan diri kembali ke Sumy. Sementara itu, tentara Ukraina yang tidak tahu apa-apa masih menunggu di pos mereka untuk serangan tentara Rusia. Namun, sebagian besar tentara Ukraina juga tidak berniat untuk melakukan pertempuran bertahan yang keras. Dilihat dari kecepatan kemajuan tentara Rusia, pada dasarnya, semuanya runtuh seketika. Menurut laporan dari Badai Utara, tentara Rusia di kawasan industri Suja melanggar garis pertahanan Ukraina ke arah barat sepanjang jalan H7, dan menyerang pertanian Nyazir pertama. Segera setelah itu, tentara Rusia dari Kasayalo Nyazir juga berhasil menerobos garis pertahanan Ukraina yang ditempatkan sepanjang sungai, dan merebut pertanian Nyazir kedua, kemudian memasuki pertanian pertama. Setelah itu, tentara Rusia kembali maju ke selatan menuju Zaoreshenka, dan maju lebih dari 400 meter di dalam desa di sepanjang jalan raya. Dengan ini, garis pertahanan utara Suja telah dengan mudah ditembus oleh pasukan Rusia. Saat ini, pasukan Rusia terus bergerak lebih dalam menuju Zaoleshenka, sambil bergerak ke barat daya di sepanjang jalan H7, tampaknya bersiap untuk mengepung Zaoleshenka dari belakang. Begitu pasukan Rusia mencapai belakang desa itu, mereka dapat maju ke desa Ganchalovka, selanjutnya memutuskan jalur pelarian Suja, bahkan mungkin mengepungnya sepenuhnya. Saat ini, wilayah Suja telah dikepung oleh pasukan Rusia dari utara, timur, dan selatan.
Satu-satunya jalur mundur juga berada di bawah kendali tembakan pasukan Rusia. Tentara bantuan sama sekali tidak bisa masuk. Sekarang yang perlu dipikirkan oleh pasukan Ukraina bukan lagi mempertahankan Suja, tetapi bagaimana menarik pasukan mereka keluar dari Suja. Jika mereka terlambat, mereka mungkin akan dibasmi seluruhnya oleh pasukan Rusia. Menurut laporan media AS, Forbes, pasukan Ukraina telah menarik semua unit elit, termasuk Brigade Mekanik ke-47 dan Brigade Terjun Payung ke-80. Semua pasukan elit telah ditarik keluar. Penarikan mereka mungkin menandai akhir dari operasi Kursk.